Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Hafid dari kelas BPIC 2018 jurusan Bimbingan dan Pengembangan Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang. Dan kali ini saya akan mencontohkan tentang teknik desensitization sistematis. Desensitization sistematis adalah pendekatan terapi untuk orang yang mengalami fobia. Proses ini menggunakan kombinasi teknik relaksasi dan juga terapi paparan. Systematic desensitization therapy adalah salah satu jenis terapi yang menggunakan prinsip classical conditioning. Terapi ini memiliki strategi intervensi yang kompleks dan praktis yang telah digunakan selama beberapa dekade. Di dalam prosesnya, systematic desensitization therapy menggunakan latihan relaksasi, pengembangan hierarki kecemasan, serta exposure bertingkat menurut Merrill 2013. Meski efektif untuk diaplikasikan kepada klien dengan gangguan kecemasan, systematic desensitization paling sering digunakan untuk terapi terhadap individu yang memiliki fobia dengan stimuli spesifik yang menimbulkan kecemasan seperti hewan, serangga, air, pesawat terbang, ataupun ruang tertutup. Dan respon yang tidak diinginkan menurut Spielberger 2004, seperti misalnya respon ketakutan terhadap fobia, dapat dibalikkan kondisinya oleh teknik systematic desensitization. Teknik ini menghambat ekspresi dari rasa takut dengan mendorong klien menghadapi kondisi stimulus yang ditakuti, sehingga diharapkan terjadi extinction terhadap fobia yang bersangkutan. Dan terapi ini secara garis besar memiliki 3 fase utama. Yang pertama, diajarkan teknik relaksasi otot dan latihan pernapasan. Tahap ini sangat penting karena adanya penghambatan timbal balik, di mana salah satu respon dihambat karena tidak kompatibel dengan yang lain. Dalam kasus fobia, rasa takut diikuti dengan ketegangan, dan ketegangan itu tidak kompatibel dengan relaksasi. Dan yang kedua, klien menciptakan hierarki rasa takut dimulai dengan stimuli yang menimbulkan kecemasan. Rasa takut itu sendiri paling kecil dan terus berlanjut hingga tahap stimulasi yang paling menimbulkan rasa takut. Dan yang ketiga, klien mempraktekkan teknik relaksasi ketika dihadapkan dengan stimuli yang tidak diinginkan, dimulai dari yang ringan hingga yang paling ditakutkan. Ketika klien merasa nyaman ataupun tidak takut lagi dengan stimuli tersebut, klien kemudian melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Dan apabila klien menjadi jengkel ataupun tidak nyaman, ia dapat kembali ke tahap sebelumnya dan melakukan relaksasi lagi. Klien terus dihadapkan dengan situasi yang ditakutkan hingga kecemasan tidak muncul lagi, yang mana jika itu terjadi maka dapat dikatakan bahwa terapi tersebut berhasil. Lalu bagaimana proses dari teknik desensitization ini? Kita bisa simak video berikut ini. Selamat siang Mas Adi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oh ya, alhamdulillah. Nampaknya Mas Andi ada unek-unek yang ingin dibicarakan kepada saya. Apakah ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Di sini saya ingin mengutarakan apa yang saya rasakan. Jadi saya mengalami rasa fobia Pak, rasa fobia terhadap kucing. Begitu. Oh begitu. Lalu, iya Pak. Jadi awalnya tuh saya waktu masih kecil ya, main bareng sama teman-teman, terus ada kucing yang mendekatkan. Tuh kecil kan masih suka-sukanya apa aja yang didekati itu dipegang kan Pak. Nah, lalu saya mainin kucing itu dan tiba-tiba kucingnya nyakar gitu Pak, nyakar sampai berdarah, dan setelah itu menjadi takut kalau mendekat dengan kucing gitu Pak. Oh, Mas Endi ini berarti memiliki rasa ketakutan terhadap kucing ketika mendekati ataupun melihat kucing itu. Mas Andi merasa takut ya gitu ya? Iya Pak.
Kalau dari kejauhan sih agak sedikit takut kalau sudah melihatnya, tapi kalau semakin mendekat dan dekat dengan kucing, rasa takutnya itu, rasa khawatirnya jadi ya takut begitu Pak. Apalagi kalau sampai menyentuhnya, takut dicakar lagi begitu. Oh begitu. Oh ya, nanti Mas Andi akan saya arahkan supaya bisa mengurangi dari rasa fobia, rasa takut terhadap kucing ya. Nanti Mas Andi ikuti saja apa yang saya katakan, ikuti alurnya supaya bisa menjadi nantinya bisa mengobati dan mengurangi rasa khawatir terhadap kucing begitu ya Mas Andi. Langkah pertama, posisikan tubuh Mas Andi dengan posisi duduk yang senyaman mungkin. Kemudian pejamkan mata Mas Andi dan tarik napas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Ulangi hal tersebut beberapa kali sampai Mas Andi benar-benar merasa rileks. Apakah sudah merasa rileks, Mas Andi? Oke, tahap selanjutnya adalah tahap visualisasi. Nanti Mas Andi akan mencoba untuk memvisualisasikan suatu benda di hadapan Mas Andi. Tutup mata Mas Andi dan kemudian visualisasikan di depan mata Mas Andi ada seekor kucing yang mencoba untuk mendekati Mas Andi, dan Mas Andi merasa tidak takut dengan kucing tersebut. Bagaimana? Sudah mencoba untuk lebih tenang? Masih agak sedikit khawatir sih Pak, nanti tiba-tiba nyakar gitu. Masih takut ya berarti ya? Oke, kalau begitu kita akan mencoba kembali teknik visualisasi ini. Tutup mata Mas Andi dan tarik napas dalam-dalam, lalu hembuskan. Kemudian bayangkan di depan mata Mas Andi ada seekor kucing yang mencoba mendekati Mas Andi. Lalu Mas Andi tidak merasa takut karena kucing tersebut sangat bersahabat dan juga tidak menyakar seperti apa yang dibayangkan Mas Andi. Bagaimana Mas Andi? Sudah agak mendingan sih Pak, kalau dari kejauhan tidak begitu khawatir lagi. Oke, bagus sekali Mas Andi. Kita akan mencoba memvisualisasikan kembali dan mencoba untuk mendekatkan Mas Andi dengan kucing tersebut. Tutup mata Mas Andi, lalu tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, dan bayangkan di depan mata Mas Andi ada seekor kucing yang sangat bersahabat. Lalu Mas Andi mencoba untuk memegangnya perlahan. Dengan perlahan kucing tersebut mendekat dan Mas Andi tidak merasa takut. Mas Andi mencoba untuk memegangnya dan sangat lembut kucing tersebut. Kucing tersebut sangat bersahabat dan tidak menyakar seperti apa yang dikatakan Mas Andi. Semakin lama semakin nyaman Mas Andi mencoba untuk menyentuh kucing tersebut. Bagaimana Mas Andi, apakah sudah membaikan? Sudah agak mendingan sih Pak. Mungkin masih sedikit rasa takut, tapi ketika melihat dan juga mendekatinya sudah agak gak takut lagi seperti yang Pak. Sudah mendingan berarti ya Mas Andi? Iya Pak. Bagaimana, sudah agak rilekan Mas Andi? Nanti ketika ada rasa takut lagi ataupun fobia terhadap apapun, baik itu dari hewan ataupun takut ketinggian, nanti Mas Andi bisa konsultasikan lagi kepada saya di lain waktu ya Mas Andi. Dan sekarang saya rasa saya cukupkan dulu pertemuan kali ini. Semoga bisa Mas Andi bisa mengurangi rasa takut terhadap fobia terhadap kucing ya Mas Andi. Iya Pak, sudah agak mendingan sih. Oke, kalau begitu saya akhiri saja pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Mas Andi ya. Iya Pak, terima kasih.